Ya Bu, sebelumnya mungkin Ibu bisa perkenalan singkat ibunya. Nama saya Ani Tepati, usia 50 tahun. Dan mungkin bisa dijelaskan usahanya itu apa? Usahanya todong saji, ekoprint. Kalau ekoprint kan bisa dibuat macam-macam, baju, ya todong saji, tas. Berarti ekoprint sendiri tuh apa sih Bu? Ekoprint itu beda dengan batik biasa. Kalau batik ekoprint itu memanfaatkan daun-daun di sekitar rumah Jadi yang dia ramah lingkungan. menggunakan daun-daun sekitar. Ya. Terus untuk dari tekniknya sendiri itu pembuatan ekoprint itu seperti apa? Kain itu pertama-tama harus dicuci dulu untuk menghilangkan sisa-sisa bahan kimia yang dari pabrik juga. Terus yang namanya itu scoring. Dicuci sama TRO bisa, sama deterjen biasa juga bisa. Setelah itu dikeringkan dulu. Setelah kering, usahakan kering Pak. Kalau nggak kering nanti hasilnya kurang maksimal. Yang kedua kita mordan. Setelah mordan juga harus dikeringkan lagi. Kalau nggak dikeringkan, ya itulah. Kurang maksimal. Iya kurang maksimal. Sebenarnya mordan itu macam-macam Mbak. Bajunya macam-macam, warnanya juga macam-macam. Kalau kita bikin kain sutra ya beda lagi. Setelah di mordan kemudian Kita angin-anginkan sekitar 5-7 hari dulu Kak. Sudah benar-benar kering kita fiksasi. Kalau kita pingin daun-daunnya itu warnanya lebih gelap lagi, kita pakai tunjung. pakai tunjang. Kalau warnanya tetap ya kita pakai air kapur. Fiksasi itu step terakhir gitu Bu. Step terakhir. Kemudian untuk pewarnanya sendiri ini menggunakan apa Bu? Ekoprintnya. Kita bisa bikin pakai daun jambu. Daun jambu kan kita nggak bisa beli. Iya. Daun jambu warnanya nanti bisa hijau. Sebenarnya itu macam-macam bisa digunakan Mbak. Ini itu juga bisa, minyak juga Mbak. Minyak itu bisa. Terus tinggi, kalau tinggi kita coklat, jolawe juga coklat. Secang bisa pink, bisa ungu seperti tadi. Berarti bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan di sekitar. Ya, di sekitar Mbak Sabri bisa. Kemudian yang membedakan ekoprint ini dengan batik pada umumnya itu apa? Kalau ekoprint itu kan ramah lingkungan Mbak, jadi tidak memakai pewarna tekstil, memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar kita. Sebenarnya nggak cuma daun Mbak, kalau kita pakai merang itu juga bisa, atau arang untuk mendapatkan warna hitam. Kalau nggak mau merang ataupun apa itu arang, kita bisa pakai tinta cumi. Tinta cumi. Iya, prosesnya juga agak rumit, agak tinta cumi itu ya, macam-macam Mbak. Kemudian Bu, untuk urutannya sendiri dari pembuatan ekoprint itu bagaimana? Ya, di scoring dulu tadi Mbak, di scoring, terus di mordan. Setelah di mordan, kering kita kalau mau warnanya lebih gelap kita celup dulu di tunjung. Kalau warnanya warna asli kita celup di warna itu Mbak, kapur air kapur dulu. Daun-daun kan ditata, dikukus 1,5 jam sampai 2 jam. Itu angin-anginkan, baru difiksasi. Sama seperti teknik tadi. Ya. Kemudian dari ibunya sendiri itu kenapa kok memilih usaha ini? Peluangnya begini. Iya Bu, iya Mbak. Gini, peluangnya sekarang tuh yang lagi ngetren kan itu Mbak. Kalau kita nggak ngikuti ya itulah. Mengikuti pasar. Iya, mengikuti pasar. Tapi kalau di Blitar sendiri eksistensi ekoprint ini seperti apa? Sebenarnya sudah sudah sampai di mana-mana. Sudah populer gitu istilahnya. Ya, sudah populer. Cuma pasarnya kan menengah ke atas, harganya mahal.
dari ibu sendiri menekuni usaha ini tuh berapa lama? Masih baru Mbak, 2 tahunan. 2 tahun ya. Tapi dari penjualannya itu gimana? Ya lumayan Mbak. Karena kita kan kerja sama pembatik Mbak, jadinya kain-kain itu biasanya diambil sama pembatik juga untuk dijual ke luar Jawa. Jadi ibu ada mitranya sendiri Iya, sama ada pembatik. mitranya. Untuk pertanyaan terakhir Bu, dari Iya. usaha ini tuh ada kendalanya apa sih Bu? Kendalanya? Ya untuk cuaca pasarnya juga Mbak, pasarnya kan menengah ke atas itu jadinya kalau kita nggak pintar-pintar promosi ya gitu. Kalau dari segi, berarti kalau dari segi produksinya itu cuacanya Bu ya? Iya cuacanya. Dan kalau dari segi pemasaran ya target marketnya Ya targetnya bukan menengah ke atas, tapi kecil-kecil itu juga 85 Mas. Bukan mahal. Saya kan tapi biasa 30.000 ya. Iya. Cuma orang-orang seni yang mengerti itu biasanya seperti itu. Kan di situ juga mungkin orang yang tahu seni kan lebih tahu nilai Ya. jualnya. Kalau sudah dipakai sama model, ini nanti mesti melambung, bisa 10 kali. Impact dari apa itu brand ambassador kayak gitu. Iya, biasanya kan ya enggak juga. Biasanya kita anak-anak SMK itu loh yang jurusan kecantikan. Oh iya, jurusan apa itu? Yang bikin baju itu. Tata busana. Ya, tata busana biasanya dia kan ambil kain itu kita bersihkan. Kita enggak banyak cuma menyediakan bahan saja. Mungkin cukup itu Bu wawancara dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama, Mbak. kesediaannya. Sekian penjelasan singkat terkait UMKM Ekoprint milik Ibu Ani yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Selanjutnya, beliau akan mengajarkan proses pembuatan dari Ekoprint. Ini 3 Bu ya. Pertama-tama, kita scoring terlebih dahulu kain yang telah disiapkan. Scoring merupakan proses pencucian kain kemudian dikeringkan. Fungsinya itu buat apa, Bu? Kemudian, kita masuk pada tahap mordan. Tuangkan 3 sendok alium sulfat halus dan kasar, 3 sendok tawas, 1 sendok soda abu, 1 sendok cuka, 1 sendok minyak jarak, 2 sendok tunjung, 1 liter air panas, lalu aduk merata sampai tidak ada gumpalan-gumpalan dari bahan kimia yang dicampurkan. Kemudian, tuangkan 2,5 liter air, lalu rendam kain sambil diremas-remas dan didiamkan selama 1 jam. Setelah itu, potong plastik sesuai ukuran dengan kain tadi. Selanjutnya, celupkan kain ke dalam air tunjung. Air tunjung ini berfungsi untuk mengunci warna dari daun ekoprint. Kemudian, peras kain sampai airnya tidak menetes. Letakkan kain di atas plastik yang telah dipotong. Lalu, letakkan daun di atas kain sesuka hati sampai penuh.
Bentar ya, tak kasih tahu. Seperti ini. Yang tulang daunnya menghadap kainnya ini ya. Tulang daun menghadap kain. Ya. Ya. Serah mau ditambah seperti apa. Oh. Ayo. Ininya diganti ya. Ini biar tahu hasilnya seperti apa. Kalau nggak penuh nanti ya, tapi selera. Kan orang di pola dulu. Kain yang telah dipenuhi oleh dedaunan ditimpa lagi dengan kain yang telah direndam menggunakan pewarna dari secang. Lalu ditutup lagi menggunakan plastik. Setelah tertutup rapi, kita injak-injak kainnya agar daun lebih menempel. Kemudian kita gulung kainnya dan diikat kuat menggunakan tali rafia. Kemudian kita kukus kain yang telah diikat selama 2 jam. Setelah dikukus, kita buka ikatan dari kain tersebut, kemudian diangin-anginkan sampai kering. Usahakan jangan dijemur langsung di bawah matahari, karena dapat mempengaruhi warna dari corak dedaunan ekoprint. Ini jarak biarnya. Setelah kering, kita lakukan fiksasi dengan mencelupkan kain ke dalam air kapur. Kemudian diangin-anginkan kembali sampai kain benar-benar kering. Tujuan dari fiksasi ini supaya warna yang dihasilkan dari dedaunan tidak luntur. Demikian proses pembuatan dari ekoprint. Kain dari ekoprint ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan topi, tas, piring saji, outer, dan lain sebagainya. Selamat mencoba!